anak-anak, berjumpa lagi dengan Tante Mei dalam renungan setiap hari Rabu. Nah, sebelum kita akan dengarkan renungan, mari Tante Mei ajak semua yang ada di rumah kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, pada hari ini kami diberi kesempatan lagi untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Engkau memberkati anak-anak yang siap mendengarkan firman-Mu pada hari ini. Kami siap dengan firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Nah anak-anak, kali ini Tante Mei akan membawakan satu buah renungan dengan judul Tidak Boleh Iri Hati. Nah, siapa yang tahu apa yang dimaksud dengan iri? Ya, iri hati adalah dendam, cemburu, ya, hal yang tidak disukai oleh Tuhan. Iri hati itu adalah merasa kurang senang melihat kelebihan orang lain. Jikalau ada teman-teman kita yang lebih dari kita, misalnya dia pintar di sekolah, atau dia cantik, atau dia ganteng, kemudian kita merasa iri, kemudian kita merasa, kenapa sih saya tidak bisa pintar seperti dia? Kenapa sih saya tidak cantik seperti dia ya? Atau kenapa sih aku tidak ganteng seperti dia? Kenapa sih aku tidak selincah dia? Kenapa ya? Banyak pertanyaan yang timbul. Kenapa ya aku tidak seperti dia? Kenapa ya aku tidak memiliki kelebihan seperti dia? Kenapa ya? Kenapa ya? Banyak pertanyaan. Kenapa? Karena kita melihat orang lain itu lebih dari kita. Nah, anak-anak sekalian, ada cerita di dalam Alkitab, ya, bagaimana rasa iri itu menimbulkan seseorang berbuat yang lebih jahat lagi. Iri adalah salah satu dosa, ya, dosa, sesuatu hal yang tidak disukai oleh Tuhan. Ketika kita menjadi iri kepada teman kita, ketika kita iri melihat orang lain lebih dari kita, maka dalam hati ini akan timbul satu kejahatan. Nah, di dalam Alkitab, ya, ada satu cerita. Dan sebelum Tante Mei menjelaskan lebih lanjut, mari kita simak film cerita tentang Kain dan Habel. Dan Habel menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram?" Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel. "Di mana Habel, adikmu itu? Apakah yang telah kau perbuat ini? Maka sekarang
kau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi. Lalu Kain pergi dari hadapan Tuhan, dan ia menetap di tanah Nod di sebelah timur Eden. Nah, anak-anak, di dalam Kejadian 4 ayat 1 sampai 16, di situ diceritakan tentang Kain dan Habel, ya. Kain adalah kakak tertua. Dia mempunyai pekerjaan sebagai seorang petani, dan adiknya Habel adalah seorang gembala. Nah, tadi diceritakan bahwa dua kakak beradik ini sama-sama mempersembahkan korban persembahan kepada Allah. Tetapi hanya persembahan Habel saja yang diindahkan oleh Tuhan, yang diterima oleh Tuhan. Sedangkan persembahan Kain, Tuhan tidak terima. Nah, inilah yang membuat Kain sangat marah, ya. Dia panas hati. Kalau anak-anak baca di dalam ayat 6 di situ dikatakan firman Tuhan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram?" Nah, dalam hati Kain sudah ada iri. Ya, kenapa ya? Kok persembahanku tidak diterima Tuhan? Kenapa ya hanya persembahan Habel saja yang diterima Tuhan? Nah, karena rasa iri Kain kepada adiknya Habel, maka diceritakan selanjutnya bahwa Kain mengajak Habel pergi ke padang. Ya, ayat 8. "Marilah kita pergi ke padang." Dan ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya lalu membunuh dia. Nah, dari rasa iri hati ini akan timbul satu kejahatan yang besar, ya. Lihat, Kain dia bisa memukul adiknya, bahkan sampai membunuh adiknya Habel. Nah, anak-anak, ketika anak-anak mulai dalam hati anak-anak timbul ada rasa iri, macam-macam rasa iri. Kenapa dia bisa seperti ini ya? Jangan-jangan mulai kita timbulkan gosip, mulai kita cerita, oh dia juara kelas karena mungkin dia nyontek. Oh dia juara kelas, jangan-jangan Pak Guru yang kasih juara kelas. Mulai dari rasa iri itu kita mulai bisa membuat satu langkah yang lebih jahat. Nah, seperti Kain, dia mulai cemburu, iri hati, kemudian dia memukul adiknya dan bahkan sampai membunuh. Nah, anak, bagaimana caranya supaya kita tidak iri hati? Nah, ada beberapa hal yang Tante Mimi akan jelaskan supaya kita tidak iri hati. Ingat, iri hati itu adalah suatu perbuatan yang tidak menyenangkan, suatu perbuatan yang sangat dibenci oleh Tuhan. Yang pertama, untuk kita tidak iri hati, ya, kita harus percaya, ya, bahwa Allah itu mengasihi kita, bahwa Allah memberikan kita berbagai macam talenta. Coba bayangkan misalnya, ya, kalau satu kelas itu semua juara 1, tidak ada yang juara 2, tidak ada juara 3, bahkan tidak ada yang tidak juara, semua juara 1. Nah, tidak bagus. Jadi ketika anak-anak lihat temannya juara 1, tidak boleh iri. Kalau mau juara 1, anak-anak harus rajin lagi. Sudah rajin belajar, tambah rajin lagi belajar, supaya anak-anak bisa meraih prestasi yang lebih bagus lagi di kemudian hari. Jadi yang pertama, supaya kita tidak iri hati, kita harus percaya bahwa Tuhan memberikan kita berbagai macam talenta karena Dia mengasihi kita. Kalau hari ini kita bukan juara 1, kita tidak juara 1, atau kita tidak cantik seperti teman kita, atau kita tidak ganteng seperti teman kita, pasti ada kelebihan yang anak-anak punya, ya. Mungkin anak-anak suka menolong orang tua, mungkin anak-anak menjadi teman yang baik bagi teman-teman yang lain, ya. Jadi ada berbagai macam kelebihan yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi tidak boleh iri hati, ya. Yang kedua, ya, bagaimana supaya kita tidak iri hati? Jangan suka banding-bandingkan. Yang kedua, aduh dia itu kaya ya, karena papanya begini. Aduh, kenapa saya? Jadi tidak boleh membanding-bandingkan, bahwa masing-masing anak punya kelebihan.
Ada orang yang jago, suaranya bagus, pintar menyanyi, ya. Tapi ada juga orang yang jago di lapangan bola kaki. Jago kalau dia main bola kaki. Terus ada juga orang yang pintar baca puisi, ya. Jadi masing-masing ada kelebihan dan ada juga kekurangan. Jadi kita tidak boleh suka banding-bandingkan, kenapa dia begini, kenapa saya harus begini, kenapa dia begitu, ya. Jadi percaya bahwa anak-anak punya kelebihan. Yang ketiga, ya, yang paling penting supaya kita tidak iri hati, kita harus selalu mengucap syukur, ya. Kalau anak-anak lihat begini, aduh kenapa ya kurmanya besar sekali, jangan-jangan tidak boleh seperti itu. Jadi kalau ada yang hal-hal anak-anak lihat yang lebih dari kita, mengucap syukur, terima kasih Tuhan, saya sudah punya rumah walaupun sederhana. Terima kasih ya Tuhan, walaupun saya tidak punya mobil, tapi saya punya motor. Anak-anak harus mengucap syukur karena masih banyak anak-anak yang tidak seberuntung kita, ya. Masih banyak, coba lihat anak-anak lihat ya, dalam masa saat sekarang ini banyak yang susah. Mungkin ada yang satu hari itu hanya bisa makan 1 kali atau hanya 2 kali, atau mungkin ada teman-teman kita yang tidak punya tempat tinggal yang layak, ya. Mereka mungkin tinggal di kolong jembatan kayak di kota-kota besar. Itu banyak anak-anak yang tinggal dan tidur di jalanan. Jadi kita harus selalu mengucap syukur sehingga tidak ada kesempatan bagi kita untuk selalu melihat orang lain itu lebih dari kita, kemudian kita menjadi iri. Selalu mengucap syukur, ya, karena Tuhan itu sangat baik bagi kita, ya. Kita juga harus peduli kalau kita sibukkan dengan hal-hal yang positif, ya. Selalu melihat hal-hal yang positif, misalnya, teman kita Nathan, dia tidak juara kelas, tapi Nathan itu dia pintar bahasa Inggris. Brian itu dia tidak juara-juara di sekolahnya, tapi dia punya suara yang bagus, ya. Jadi masing-masing jangan lihat orang lain, ya. Jangan suka banding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Dan yang terakhir, yang kelima, selalu berdoa. Kalau sudah ada mulai timbul-timbul ada rasa iri di hati, langsung Tuhan ampuni saya Tuhan. Aduh tolong Tuhan, saya jangan sampai saya iri hati. Saya ingin menjadi pribadi yang menyenangkan hati Tuhan. Oke? Jadi firman Tuhan hari ini, tidak boleh iri hati, karena hal itu sangat dibenci oleh Tuhan. Oke? Semoga anak-anak yang di rumah menjadi anak-anak yang benar-benar jadi anak-anak yang luar biasa, yang selalu menyenangkan hati Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak yang baik buat firman-Mu pada hari ini. Kami bersyukur diingatkan lagi untuk kami semua, anak-anak, guru-guru, untuk tidak memiliki rasa iri hati kepada siapapun. Karena kami percaya Tuhan sangat mengasihi kami dan Tuhan memberikan kami berbagai macam karunia dan talenta sehingga kami boleh memakainya itu untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang sudah kami dengarkan hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.